Soal asesmen sumatif bab 1 kelas 5 mata pelajaran IPAS. Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Soal yang pertama, Dian sedang berada di depan cermin. Setelah itu, Dian melihat bayangannya pada cermin tersebut. Hal ini menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu A. Merambat lurus, B. Dibiaskan, C. Dipantulkan, D. Diuraikan. Jawabannya yaitu C. Dipantulkan. Nomor yang kedua, perhatikan gambar berikut. Bayangan yang terbentuk di belakang tanaman tersebut menunjukkan bahwa cahaya A dapat menembus benda bening, B dapat diuraikan menjadi spektrum warna, C tidak dapat menembus benda gelap, D dapat dibelokkan. Jawabannya yaitu C, tidak dapat menembus benda gelap. Nomor 3, benda gelap merupakan benda yang tidak dapat ditembus cahaya. Berikut contoh benda gelap adalah A. Air jernih, B. kardus, C. kaca, D. botol plastik. Jawabannya yaitu B. kardus. Nomor 4, terjadinya pelangi merupakan peristiwa yang membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengalami A. perambatan lurus, B. pembelokan cahaya, C. menembus benda bening, D. pemantulan dan pembiasan oleh titik-titik air. Jawabannya yaitu D. pemantulan dan pembiasan oleh titik-titik air. Nomor 5, sedotan atau pensil yang diletakkan pada gelas yang berisi air akan terlihat patah atau bengkok. Hal ini membuktikan bahwa cahaya bersifat A. merambat lurus, B. menembus benda bening, C. dapat dibiaskan, D. dapat dipantulkan. Jawabannya yaitu C. dapat dibiaskan. Nomor 6, Ayah dan Benny pergi ke rumah paman dengan mengendarai mobil. Saat perjalanan, Ayah melihat pengendara lain yang berada di belakangnya melalui spion mobil. Sifat bayangan yang dihasilkan dari kaca spion mobil adalah A. tegak, bayangan lebih kecil dan maya, B. terbalik, bayangan lebih kecil dan maya, C. tegak, bayangan lebih besar dan semu, D. tegak, bayangan lebih kecil dan nyata. Jawabannya yaitu A. tegak, bayangan lebih kecil dan maya. Nomor 7, benda yang menggunakan cermin cekung ditunjukkan gambar yaitu gambar yang D, lampu senter. Nomor 8, bagian mata yang ditunjukkan oleh nomor 1 dinamakan A. pupil, B. iris, C. retina, D. sklera. Jawabannya yaitu D. sklera. Soal nomor 9. Berikut pernyataan yang tepat berdasarkan gambar di atas adalah jawaban lebih dari 1. A. Bagian mata nomor 1 retina. Fungsi menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata, kemudian diubah menjadi sinyal saraf. B. Bagian mata nomor 4 lensa mata. Fungsi meneruskan dan memfokuskan cahaya supaya jatuh tepat di retina. C. Bagian mata nomor 5 koroid. Fungsi menggerakkan bola mata sehingga bola mata dapat bergerak ke segala arah dan untuk menambatkan bola mata pada dinding dalam rongga mata. D. Bagian mata nomor 6 saraf mata. Fungsi meneruskan rangsangan cahaya ke saraf pusat di otak sehingga kita dapat melihat. Jawabannya yaitu B dan D. Nomor 10,
Berikut merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mata adalah A. Membaca buku di tempat yang gelap. B. Menonton televisi dengan jarak yang dekat. C. Banyak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. D. Membaca buku sambil tiduran. Jawabannya itu C. Banyak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Nomor 11. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya dan umumnya terjadi di ruangan terbuka disebut A. Gaung, B. Pantulan, C. Gempa, D. Gema. Jawabannya yaitu D. Gema. Nomor 12. Berikut bukan pemanfaatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. A. Digunakan untuk mendeteksi keretakan pada logam. A. Digunakan untuk mengukur kedalaman laut. C. Digunakan untuk pemeriksaan USG. D. Digunakan untuk mendeteksi keberadaan benda di daratan. Jawabannya yaitu D. Digunakan untuk mendeteksi keberadaan benda di daratan. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Anak yang satu dapat mendengar bunyi dikarenakan bunyi merambat melalui A. Benda cair, B. Benda padat, C. Benda gas, D. Ruang hampa. Jawabannya yaitu B. Benda padat. Nomor 14. Pernyataan berikut yang benar terkait perambatan bunyi adalah jawaban lebih dari satu. A. Bunyi merambat melalui medium benda padat, cair, dan gas. B. Bunyi tidak membutuhkan media apapun untuk merambat. C. Bunyi yang merambat melalui media benda padat lebih lama daripada bunyi yang merambat melalui medium benda cair. D. Kita tidak dapat mendengarkan bunyi di ruang hampa udara karena tidak ada udara yang dapat merambatkan bunyi. Jawaban yang betul adalah A dan D. Nomor 15. Bagian telinga yang ditunjukkan huruf X dinamakan A. Lubang telinga, B. Daun telinga, C. Gendang telinga, D. Saluran Eustachius. Jawabannya yaitu B. Daun telinga. Nomor 16. Pernyataan yang tepat terkait nama dan fungsi bagian telinga yang ditunjukkan oleh huruf Y adalah, kita lihat lagi huruf Y sebelah sini ya, diperhatikan gambarnya. Adalah A. Tulang-tulang pendengaran berfungsi menangkap getaran dari gendang telinga untuk diteruskan ke koklea. B. Saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan. C. Saluran Eustachius berfungsi menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di tengah sehingga tidak akan merusak gendang telinga. D. Koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Jawabannya yaitu D. Koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nomor 17. Doni mendengarkan suara petir saat terjadi hujan. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi dapat A. Merambat melalui udara, B. Merambat melalui awan, C. Merambat melalui air hujan, D. Merambat melalui benda padat. Jawabannya yaitu A. Merambat melalui udara. Nomor 18. Astronot yang berada di bulan tidak dapat mendengar suara pesawat yang mendarat di dekatnya. Hal tersebut dikarenakan di bulan tidak ada udara atau hampa udara. Peristiwa tersebut menunjukkan sifat bunyi berubah. A. Dapat diserap, B. Dapat dibiaskan, C. Dapat dipantulkan, D. Merambat melalui perantara. Jawabannya yaitu D. Merambat melalui perantara. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Kelainan pada telinga yang disebabkan adanya kerusakan pada gendang telinga dinamakan
A. Perikondritis, B. Vertigo, C. Radang telinga, D. tuli. Jawabannya yaitu D. tuli. Nomor 20. Pak Rahmat memiliki kelainan pada indera penglihatannya. Ketika senja atau sore hari, ia tidak dapat melihat benda dengan jelas. Pak Rahmat mengalami kelainan pada mata yaitu A. buta, B. miopi, C. hipermetropi, D. hemeralopi. Jawabannya yaitu D. hemeralopi.